Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada 1 Raja-Raja 17 ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan didasarkan pada peristiwa ketaatan seorang janda di Sarfat. Seorang janda yang berjumpa dengan Nabi Elia. Nabi Elia kemudian meminta minum kepadanya. Lalu ketika perempuan ini sedang mau mengambil air, lalu Elia meminta roti kepadanya. Dia katakan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lalu perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Keadaannya begitu sengsara. Tetapi dalam keadaan yang sengsara itu pun ketika Elia meminta minum, lalu dia berusaha memberikannya. Hanya ketika dia diminta roti oleh Nabi Elia, dia kemudian memberi jawab bahwa dia sedang mengumpulkan kayu bakar untuk mengolah tepung dan sedikit minyak yang ada padanya untuk memakannya. Lalu dia berpikir dia akan mati karena dia sedang putus harapan, karena yang dia punya hanya sedikit tepung dan sedikit minyak tersebut. Tapi kemudian Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perkataan Elia itu pun kemudian dia kerjakan, dia taat pada perkataan Elia. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Maka dari sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa ketaatan pada firman Tuhan, pada perkataan Tuhan, itu harus menjadi prioritas utama kita. Maka ketaatan kita kepada Allah adalah hal yang begitu penting. Karena itulah iman. Ketika Elia menyampaikan perkataan Tuhan, kemudian perempuan itu, janda itu taat. Dia mengimaninya, dia melakukannya. Tepat seperti yang dikatakan Elia. Bahkan ketika dikatakan, buatlah lebih dahulu bagiku, dan dia pun melakukannya. Dia mengutamakan Tuhan melalui hambanya Elia. Maka dari sini kita mengetahui dan belajar bahwa ketaatan dan memprioritaskan Tuhan adalah hal yang penting di dalam hidup kita. Perempuan ini kemudian mendapat berkat yang luar biasa karena dia mengimani, menerima perkataan Allah lewat Elia.
maka harapan terakhirnya berupa tepung dan sedikit minyak itu menjadi harapan baru bagi dia. Yang semula harapan terakhir menjadi harapan yang baru bagi hidupnya. Ketika dia taat, mengimani, melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan memprioritaskan Tuhan lewat hambanya, Elia. Dan inilah yang harus terjadi di dalam hidup seorang Kristen. Ketika dia mengimani perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Dan put God the first. Buat Tuhan yang menjadi yang utama. Buat Tuhan yang menjadi yang pertama dalam hidupmu. Dan pelajaran terakhir yang harus kita lihat nantinya setelah nats ini di ayat 17. Karena anak dari perempuan janda di Sarfa ini kemudian sakit keras. Dan kita belajar bahwa ketika pertolongan Tuhan datang, ketika hidup kita dipulihkan, kita memperoleh harapan yang baru, hidup yang baru, bukan berarti kemudian aman, sejahtera, tenang, bahagia selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Lalu tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tidak seperti demikian. Masalah mungkin akan terus datang. Kesusahan mungkin masih ada. Tetapi satu hal yang kita tahu, walaupun masih ada masalah terus di dalam hidup kita, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan pun selalu tersedia bagi kita. Seperti perempuan ini, janda ini, ketika dia mengimani, melakukan perkataan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, lalu dia mendapat berkat. Apakah kemudian hidupnya nyaman saja sampai akhirnya? Tidak. Persoalan tetap ada. Maka kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa persoalan tidak pernah hilang, masalah mungkin tidak pernah hilang, bahkan mungkin ketika kita sudah memperoleh harapan baru, hidup baru, menjadi Kristen, mengimani Allah, punya hidup baru, masalah mungkin tidak serta-merta hilang. Tetapi pertolongan Tuhan selalu tersedia. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan pasti menolong kita. Berimanlah selalu kepada Tuhan dan buat Tuhan yang utama di dalam hidupmu. Apapun persoalanmu, sekalipun kau hanya punya satu-satunya harapan terakhir, ingatlah bahwa Tuhan menjadi harapan yang baru bagimu di semua persoalan hidupmu. Datang pada Tuhan, beriman kepadanya, buat Tuhan yang utama dalam hidupmu. Jangan yang lain. Tuhan kiranya menyertaimu, menguatkanmu, dan menolongmu. Walaupun kau punya hanya harapan terakhir, pertolongan terakhir saja, tapi Tuhan adalah pertolongan satu-satunya, harapan yang baru bagimu. Tuhan menyertaimu, menyertai kita semuanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.